Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim idinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam sarana tayangan YouTube Buya Pasaman Timur yang selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan dengan ikhlas zahir batin dunia dan akhirat. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan tentang pemahaman terhadap syariat, hakikat, tarekat dan ma'rifat. Kalau kita berbicara tentang makam atau dikatakan makom ibadah, di dalam Islam memang ada makom ibadah itu, yaitu 4 makom kodrat. 4 makom kodrat ini disiapkan oleh Allah untuk memenuhi, memperlihatkan kebesaran ibadah bernama sholat dengan pencapaian, tingkat pencapaian. Hubungan salahu daim dengan Allah dengan 4 metode tadi adalah 4 makom yang ada, yang mana waktu di zaman Nabi ini 4 makom ini belum ada. Maka dikatakan inilah yang dikatakan akhir zaman. Akhir zaman ini adalah datangnya kemudahan mencapai datangnya suatu kemudahan kepada suatu kesulitan. Karena yang dikatakan pemahaman syariat, hakikat, tarekat dan ma'rifat tidak diwariskan kepada zaman lain selain zamannya umat Muhammad. Ini pencapaian. Jadi kalau kita kurang memahami pemahaman terhadap kemudahan ini, maka ini akan menjadi perpecahan. Metode ibadah artinya ini makom, bahasa suaranya makom. Ada makom setingkat amaliyah, ini namanya syariat. Ada makom mudah pencapaian, kalau tidak mampu bersyariat ada rasa, bisa mencapai rasa bagi yang tidak mampu. Bagi yang mampu memudahkan mendapatkan nilai tertinggi, yaitu rasa. Itu hakikat.
apalagi tarekat. Tarekat dalam hukum hijaiyahnya kita sudah memiliki jalan. Jalan ini artinya pandangan. Jadi menggerakkan pandangan, ini tarekat. Kalau marifat ini wujud. Wujud ini keputusan. Siapa yang melaksanakan? Mana makom keputusannya? Tujuan akhir. Jadi ini 4 fasilitas makom Islam itu bisa dikerjakan serentak semuanya. Tidak perlu kita pisah-pisahkan. Tapi kalau kita ingin mendapatkan amaliyah, boleh laksanakan. Syariat dengan zikir la ilaha illallah, hakikat dengan zikir Allah Allah, tarekat dengan zikir hu Allah, ma'rifat dengan zikir hu. Silakan memberikan suatu nilai tambah pendekatan mukarabinnya diri kita. Tetapi bukan itu membuat suatu perpecahan. Karena satu sama lain adalah satu ruh. Ya, satu ruh. Nah, kita percontohkan di saat sholat. Bagaimana cara kita memakai keempat-empatnya? Zahir, syariat adalah zahir. Ya, syariat adalah zahir, syarat dan berisyarat. Itu syariat. Zahir, syarat yang berisyarat. Zahir batin dalam himpunan la ilaha illallah zikir. Ya. Nah, kalau kita berdiri dalam solat, tunaikan syariat zahir kepada wujud dan zahir wujud kepada batin. Nah, bagaimana kita melaksanakan zahir batin? Mendirikan zahir batin. Zahiru adalah aktar sifat Tuhan terlihat. Batinu sifat Tuhan ba'dal dalam ketunggalan terlihat rohani. Dihimpun dengan la ilaha illallah. Tidak ada yang lagi mewujud melainkan wujud Allah semata. Ini la ilaha illallah. Di dalam solat pasti kita memiliki hakikat. Kenapa ada rakaat? Karena ada hakikat yang menjalankan. Yang digerakkan adalah syariat. Nah, kalau digerakkan butuh pandangan. Butuh pandangan. Nah, inilah tarekat. Bergerak dan memandang. Tetapi siapa yang bergerak dan memandang, itulah marifat. Jadi tidak ada keterpisahan dari makom ini. Syariat, hakikat, tarekat, marifat bukan makom pecah belah. Bukan makom adu domba, bukan makom pecah belah, tidak ada di situ. Di situ hanya satu. Marifat tanpa syariat tidak bisa. Itu wujud siapa yang berdiri. Hakikat tanpa tarikat tidak bisa. Yang bergerak ini rasa apa? Sir, rasa siapa, tujuannya kemana, dan siapa yang menggerakkan, tidak bisa terpisah. Semua dalam makom tauhid. Syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat, alif, lam, ha Allah, Muhammad, mim, ha, mim, dal. Kodrat, di, wadi, mani, manikam, batin, napas, tanapas, ampas, nupus, alam, air, api, angin, tanah, alam makhluk, kulit, daging, urat, tulang, semua kodrat di dalam himpunan syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Bisa semua tajalli kaji masuk ke dalam makom tersebut. Jadi kalau kita melaksanakan syariat, tinggal lagi pemahaman ketingkatan ketinggian. Nah, ini kembali kepada tajalli kajinya.
Ya, kembali kepada tajalli kajinya kalau untuk tingkat ketinggian. Kalau syariat itu hanya fiddin, yaitu menggerakkan dalam peraturan, jatuh ke fikih. Kalau dia sudah naik ke hakikat, ini fikih berubah jadi faqih. Faqih itu faham. Nah, itu. Ya, kalau faham sudah berubah jadi, kalau hakikat sudah berubah tarikat, ini iman. Nah, kalau tarikatnya sudah berwujud, ini namanya ma'rifat, inilah ilmu. Tinggal lagi kita mentajalikan kepada hukum dua perkara. Hukum ibadah langsung dengan ibadah tidak langsung. Apa yang dikatakan ibadah langsung dan tidak langsung? Nah, ini ada ibadah, ada amaliyah. Kita harus pasang di mana yang empat ini. Jadi kalau kita pilih jamaah para hadirin, itu namanya gagal iman. Gagal iman kita. Disuruh mengimani malah memilih iman. Nah, ini juga tidak boleh. Semuanya adalah nikmat dan pertolongan dari Allah. Tidak juga boleh kita pilih-pilih, jangan fasik, hindari. Oh, nanti dibilang, "Alah, itu orang salatnya syariat." Aduh, maklumlah, dia itu kan salatnya sudah hakikat. Wah, apalagi bapak itu tuh sudah salatnya tarekat, itu luar biasa. Wah, yang luar biasa banget itu bapak itu salatnya ma'rifat. Itu juga tidak ada. Tidak ada bahasa begitu. Semuanya di dalam satu wujud, alafa, mendirikan sifat Tuhan dalam diri. Jadi tidak ada perpisahan dan perpecah belahan di dalam makom Islam, syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Dalam pemahaman tasawuf dan tauhid, silakan. Kalau ingin menambah, menjalankan tarekah ke amaliyah lain, silakan. Tapi itu kan sudah sunnah sifatnya. Tapi dalam makom fardu tidak ada perpisahan, tidak ada perbedaan. Siapa yang tahu yang solat itu pakai jasad apa? Siapa yang tahu siapa yang memakai jasadnya? Banyak pertanyaan. Jadi jangan kita fasik dengan makom yang telah disiapkan untuk kemudahan bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kemudahan itu demi kebaikan, demi peningkatan iman kita kepada Allah. Agar kita tidak banyak alasan. Jangan nanti yakin berganti dengan alasan. Makanya disiapkan oleh Allah 4 fasilitas cara beribadah, tetapi bukan memisahkan ibadah. Sekali lagi saya sampaikan, bukan memisahkan ibadah. Allah tidak pernah suka dengan perpisahan. Ingat, alafa, alif, menyatukan. Nah, dengan demikian kita tingkatkan pemahaman, jangan berprasangka kepada tingkat iman, tingkat makom. Semuanya adalah kebaikan untuk kita. InsyaAllah mudah-mudahan bisa dipahami. Yang sudah tahu saya ganti mengingatkan, yang belum tahu belajarlah bagaimana menjalankan sekaligus agar kamu tidak jadi munafik dari fasik tadi. Demikian untuk jemaah sekalian, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat. Bagi yang ingin mendapatkan tuntunan, silakan menghubungi nomor telepon saya langsung 0813 9833 7904 atas Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. InsyaAllah mudah-mudahan berbagi adalah nikmat yang sangat dipuji, sikap yang sangat dipuji. Hati-hati, gurumu adalah ahli dirimu. Rasakan sebelum menetapkan sesuatu yang kamu inginkan. Jalan Allah sangat licin. Ke kanan kamu terpeleset jadi syirik, ke kiri akan menjadi sihir apabila penuntunmu bukan suatu wujud yang diridhoi Allah. Alhamdulillah, tanpa mursyid hati-hati. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.